Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat remah hikmah. Kali ini saya akan membawakan cerita Abu Nawas yang berjudul Selalu Ada Solusi. Seperti biasa, tonton cerita ini sampai habis, karena di akhir cerita saya akan mencoba menjawab sebuah pertanyaan kenapa judul dari cerita ini adalah Selalu Ada Solusi, yang tentu saja versi saya. Selamat menikmati. Mimpi buruk yang dialami Baginda Raja Harun al-Rasyid tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya, bagaimanapun ia harus segera menyingkir meninggalkan negeri Baghdad yang hanya karena mimpi seorang raja. Masih jelas terngiang-ngiang kata-kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Ia baru boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan apapun yang lain. Dengan bekal yang diperkirakan cukup, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolong keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Tuhan dalam saat-saat seperti ini? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya yang paling dalam. Rasa rindu ini makin lama makin menderu-deru seperti dirinya air sungai yang sulit untuk dibendung. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir, tapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan minta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan satu orang pun. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri pun begitu gembira. Desas-desus kedatangnya kembali Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tapi tentu saja dengan alasan yang jauh berbeda sama sekali. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya, sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan. Karena memang tidak bisa dikatakan bahwa Abu Nawas telah melanggar larangan Baginda Raja, karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai tapi bergelantungan di perut keledai. Kisah Abu Nawas ini mengingatkan saya pada candaan tentang otak bekas orang Indonesia yang harganya jauh lebih mahal dari otak bekas orang Jepang.
Alasannya begitu sederhana, yakni karena otak orang Indonesia jarang dipakai, sedang otak orang Jepang terlalu sering dipakai. Padahal seperti kita tahu, semakin sering dipakai otak bukannya makin cepat rusak, justru sebaliknya semakin encer dan cerdas. Itulah mengapa Abu Nawas selalu dapat menemukan solusi dari setiap masalah yang dibuat oleh Raja Harun al-Rasyid. Demikianlah cerita ini Abu Nawas ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah-kisah selanjutnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.